Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Setiawan Muhammad dengan NIM 12032330016. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan refleksi saya mengenai profesionalisme, etika, pembelajaran dan pengembangan soft skill sebagai mahasiswa jurusan informatika. Masuk ke slide pertama. Teknologi informatika kini menjadi pilar utama dalam kehidupan modern, menghadirkan sistem digital yang memudahkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga pemerintahan. Kehadiran teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tapi juga membuka peluang inovasi yang sebelumnya sulit dicapai. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tuntutan besar bagi para profesional informatika untuk menjaga integritas, keamanan, dan keberlanjutan sistem yang mereka bangun. Tanggung jawab etis dan teknis menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, karena setiap keputusan dalam pengembangan teknologi memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas dan kualitas kehidupan sehari-hari. Nah, profesionalisme dalam informatika. Seorang profesional informatika tidak hanya bertugas membangun sistem, tetapi juga memastikan sistem tersebut aman, handal, dan digunakan sesuai dengan tujuan yang benar. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan data, pencegahan serangan cyber, serta menjaga agar layanan tetap berjalan tanpa gangguan. Di sektor kesehatan, misalnya keamanan sistem, nah berarti dia melindungi rekam medis pasien agar tidak disalahgunakan. Sementara di pemerintahan, keandalan sistem memastikan pelayanan publik berjalan transparan dan efisien. Setiap keputusan teknis yang diambil seorang profesional informatika memiliki konsekuensi nyata bagi masyarakat luas, sehingga etika dan integritas menjadi sama pentingnya dengan kemampuan teknis. Inilah yang menjadikan peran mereka krusial dalam mendukung kehidupan modern yang semakin bergantung pada teknologi digital. Nah, etika informatika. Etika selalu menjadi batasan penting dalam dunia teknologi karena tidak semua hal yang bisa dilakukan secara teknis seharusnya benar-benar dilakukan. Seorang profesional informatika harus mampu menimbang dampak dari setiap keputusan, bukan hanya dari sisi fungsionalitas sistem, tetapi juga dari sisi moral dan sosial. Misalnya, kemampuan untuk mengakses data sensitif secara teknis mungkin ada. Namun etika menuntut agar data tersebut tetap dijaga kerahasiaannya demi melindungi privasi pengguna. Nah, inilah yang menjadikan keputusan etis sebagai pondasi profesionalisme. Karena tanpa etika, teknologi bisa berubah menjadi ancaman alih-alih solusi. Dengan menempatkan etika sebagai landasan, setiap inovasi yang dihasilkan akan bertanggung jawab, bermanfaat, dan dipercaya masyarakat. Nah, pembelajaran sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat bagi seorang profesional informatika bukan hanya sekedar mengikuti perkembangan teknologi terbaru, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap regulasi, kebijakan, dan konteks sosial yang melingkupi penggunaan teknologi tersebut. Regulasi menentukan batasan hukum, sementara konteks sosial memberikan gambaran bagaimana masyarakat menerima dan memanfaatkan sistem digital. Dengan memahami keduanya, seorang profesional dapat memastikan bahwa solusi yang dibangun tidak hanya canggih secara teknis. Oke, maaf. Tidak hanya canggih secara teknis, tapi juga relevan dan bertanggung jawab. Selebih dari itu, pengalaman nyata di lapangan seringkali menjadi guru terbaik karena menghadapkan kita pada tantangan praktis yang tidak selalu tercantum dalam teori. Dari pengalaman tersebut, lahirlah keterampilan adaptasi, ketelitian, dan kepekaan etis yang menjadikan seorang profesional lebih matang dan siap menghadapi kompleksitas dunia teknologi modern. Nah, soft skill. Banyak masalah dalam dunia teknologi sebenarnya bukan disebabkan oleh sistem atau perangkat itu sendiri, melainkan karena komunikasi dan koordinasi yang kurang antara tim maupun dengan pengguna. Teknologi yang canggih sekalipun bisa gagal memberikan manfaat
jika tidak didukung oleh interaksi yang jelas, kerjasama yang baik, dan pemahaman yang selaras. Disinilah peran soft skill menjadi sangat penting, karena kemampuan berkomunikasi, mendengarkan, bernegosiasi, dan membangun kepercayaan akan mendukung profesionalisme seorang ahli informatika. Dengan soft skill yang kuat, teknologi dapat digunakan secara lebih efektif, diterima dengan baik oleh masyarakat, dan benar-benar memberikan nilai tambah yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tantangannya di era digital, teknologi baru itu selalu hadir dengan peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup, mempercepat layanan, dan membuka ruang inovasi di berbagai sektor. Namun, di balik peluang tersebut terdapat risiko sosial yang tidak bisa diabaikan, seperti penyalahgunaan data, ketimpangan akses, atau dampak negatif terhadap privasi masyarakat. Karena itu, seorang profesional informatika dituntut untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis, tapi juga mempertimbangkan implikasi moral dari setiap keputusan yang diambil. Dengan menempatkan etika dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari proses pengembangan, teknologi dapat benar-benar menjadi solusi yang bermanfaat dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, sebagai calon profesional di bidang informatika, saya memahami bahwa setiap sistem yang kita rancang dan bangun memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kehidupan banyak orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut bisa berupa kemudahan akses informasi, peningkatan efisiensi layanan, atau bahkan perlindungan data pribadi masyarakat. Karena itu, saya berkomitmen untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan agar selalu relevan dengan perkembangan teknologi. Selain kemampuan teknis, saya juga menekankan pentingnya pengembangan soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, dan empati. Karena hal-hal tersebut mendukung keberhasilan proyek secara menyeluruh. Dengan menjadikan etika sebagai landasan, saya berusaha memastikan bahwa setiap proyek informatika yang saya kerjakan tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga memberikan manfaat nyata dan bertanggung jawab bagi masyarakat luas. Nah, kesimpulannya, profesionalisme informatika bukan hanya soal kemampuan teknis. Etika, pembelajaran berkelanjutan, dan soft skill adalah kunci untuk menjadi profesional yang kompeten dan bertanggung jawab. Dengan kombinasi ini, kita dapat berkontribusi secara optimal bagi masyarakat dan menjadi agen perubahan positif di era digital. Dengan pemahaman ini, kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Ya, mungkin sampai sini saja presentasi dari sosioinformatika saya. Apabila ada kesalahan kata dan penggunaan kalimat yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.